Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Awansan. Oh, Dan pada kali ini kita mau ke Bejen ya teman-teman ya. Ini kita start dari Desa Duren, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Oke, ini kita mulai. Jadi teman-teman, Desa Bejen itu adalah salah satu desa paling ujung yang ada di Kabupaten Temanggung. Paling ujung utara ya teman-teman ya. Dan desa ini bisa dibilang kejepit, jadi di sebelah utaranya adalah Kendal dan di sebelah selatannya juga Kendal. Ya, ini kita sudah mulai berangkat teman-teman ya. Kita sudah langsung masuk kawasan perhutani. Jadi teman-teman, jarak dari Desa Duren hingga ke Kecamatan Bejen itu sekitar 10 km. Dan alhamdulillah ya, sekarang jalannya sudah mulus dan halus ya, dan beberapa tempat juga sudah diperlebar. Dulu itu kalau lewat sini itu jalannya itu kayak kali asa teman-teman ya, karena jalannya itu hancur banget. Dan pada pagi hari ini mau ke Bejen karena mau nganter ibu. Ibu mau ke Jogja, mau jenguk kakak saya yang di sana. Teman-teman, ini kita sudah sampai namanya daerah Wates ya teman-teman ya, yang ada apa namanya ini, ternak-ternaknya nih, ternak yang masuk gimana ini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi teman-teman, jalur ini adalah jalur alternatif utama bagi para wisatawan biasanya yang dari arah Semarang menuju ke arah Dieng. Biasanya mesti lewat sini teman-teman. Dan jalurnya ini cukup sepi teman-teman ya, jadi senang pada lewat sini. Selain sepi, jalur ini juga sejuk teman-teman ya, karena di kanan kiri jalannya masih banyak pohon-pohon. Nah, ini setelah lepas perhutani kita masuk lagi ke perkampungan. Ini namanya Desa Petung ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang berasal dari daerah sini bisa komen-komen. Dan alhamdulillah pagi hari ini cerah sekali, jadi perjalanan bisa lancar sekali ini teman-teman. Nah, ini dia sebelah kiri adalah Masjid Petung, kemudian di depannya lagi adalah kantor kepala desa Petung ya, sebelah kiri jalan. Nah, ini juga ada MI Petung, dan ini dulu bekas MTS teman-teman ya, sekarang sudah jadi TK. Jadi teman-teman, dulu di sini tuh ada perkebunan jeruk ya. Zaman saya kecil itu di sebelah kanan ada perkebunan jeruk, sekarang udah hilang. Dan setelah Petung ini kita masuk lagi ke kawasan perhutani. Jadi dalam 10 kilo perjalanan itu kita hanya akan melewati 2 kampung ya. Satu kampung Petung ini, kemudian nanti satu lagi kampung yang sebelum Bejen sana nanti. Oke, ini kita masuk ke kawasan perhutani lagi. Dan ini dulu itu betul-betul kayak hutan Kalimantan gitu teman-teman. Zaman kecil saya kalau lewat sini tuh kayak lewat terowongan gitu, karena pohon-pohonnya gede banget sampai menutupi jalan, jadi kayak kita lewat di kanopi seperti itu. Tapi tahun 98 hutannya habis dijarah teman-teman ya, sekarang ditanami dengan mahoni. Nah, ini kita sudah sampai tanjakan Kelomprit kalau nggak salah namanya ya ini. Nah, ini sudah dilebarkan beberapa tahun yang lalu, jadi sudah jauh lebih enak jalannya. Dan ini juga tanjakan momok ya teman-teman ya, karena tanjakannya cukup panjang dan ada satu titik di depan sana itu yang cukup curam. Ini kita masuk kawasan perhutani dan kawasan PTPN ya. Jadi di sebelah kiri adalah perhutani, sedangkan di kanan adalah PTPN, kebun karet ya. Ini Afdeling Bojongrejo. Dan ini adalah perkebunan peninggalan Belanda ya teman-teman ya. Bahkan sampai sekarang pun masih ada beberapa orang keturunan Belanda yang hidup di sini, termasuk tetangga saya itu adalah generasi ketiga keturunan Belanda yang dulunya administratur di perkebunan ini. Nah, ini sekarang ditanami karet ya. Dulu tanamannya kopi, sekarang jadi karet. Dan ini dia kelok-keloknya. Ini dulu cukup angker ya teman-teman, karena di sebelah kanan itu pernah jadi tempat pembuangan mayat di salah satu kasus pembunuhan yang cukup menggegerkan kala itu. Belum lama sih, baru sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu. Dan ini dia kita masih melewati kawasan perkebunan ya, dan di sini tuh sejuk sekali, segar sekali.
bagi teman-teman luar kota yang lewat sini tuh saya sering menemukan mereka pada berhenti terus foto-foto di kanan kiri jalan gitu. Nah ini dia, kita sudah keluar desa Petung. Sekarang kita masuk ke desa Selo kalau nggak salah namanya nih. Saya lupa juga karena saya jarang di rumah. Oke, ini masih melewati perkebunan karet dan ini luas sekali ya teman-teman perkebunan karetnya ya. Perkebunan karetnya itu sampai lintas kabupaten ya. Ini tuh masih di daerah Temanggung, sedangkan perkebunan karet itu sampai ke daerah Kendal sana. Ini betul-betul luas sekali. Tapi jalannya asik ya teman-teman ya, karena sejuknya itu loh betul-betul ngangani sekali. Dan di sini tuh alhamdulillah cukup aman ya. Karena meskipun kita lewat pagi-pagi hari itu sudah banyak orang-orang yang menderes karet itu. Jadi is oke lah sini tuh. Oke, kita gas terus. Kanan ya kiri. Bagi teman-teman yang belum kenal daerah sini, saya sarankan berhati-hati ya, karena tanjakannya itu cukup cilukba. Maksudnya tikungannya cukup cilukba. Jadi kadang-kadang kalau terlalu asik ngegas tuh lupa ngerem. Saya sendiri pernah dulu itu ketika awal-awal pakai motor tuh pernah jatuh di sini gara-gara lupa ngerem ya, keasikan ngegas. Nah, ini dia, itu ada kampung tadi masuk di dalam sana, dan sebentar lagi kita akan melewati bekas pabrik kopi teman-teman ya. Itu bekas pabrik kopi peninggalan Belanda, dan di tengah-tengah perkebunan itu sebenarnya ada semacam rumah-rumah tua gitu tuh, mungkin rumah kepala perkebunan zaman dulu. Kapan-kapan kita akan eksplor masuk ke dalam sana. Dan ini juga salah satu perkebunan yang peninggalan Belanda yang ada di daerah Temanggung. Tidak banyak soalnya perkebunan Belanda di Temanggung itu. Nah, ini dia rumah-rumah pegawai perkebunan tempo dulu, sedangkan pabriknya ada di kanan jalan teman-teman ya. Dan sekarang pabriknya sudah berhenti beroperasi karena kopinya sudah tidak ditanam lagi. Dulu itu pabrik pengolahan kopi. Kita masih melewati, sekarang sudah lewat kawasan perkebunan, kita sekarang melewati kembali kawasan perhutani. Nah, di sebelah kiri itu adalah PPUS ya teman-teman, pusat pembibitan ulat sutra. Dulu jadi di sini itu adalah pusatnya pembibitan ulat sutra di daerah Kedu teman-teman ya. Oke, kita bablas lagi, masih tetap melewati kawasan perhutani yang sekarang bisa dikata hampir semuanya tanami mahoni ya, meskipun ada sedikit juga yang berupa tanaman jati. Dan dulu itu di sini tuh tanaman jatinya itu gede-gede ya, tapi ya pas waktu itu akhirnya kalau nggak salah sih saya itu pas 98 itu habis juga dijarah. Oke, ini kita lewat Tambak ya, itu kampungnya ada masuk dalam sana lagi. Jadi betul-betul kita dari tadi itu nggak nemu kampung sama sekali. Lewat hutan terus sepanjang ini sudah sekitar 8 kilo. Nah, ini kita lewat tanjakan lagi teman-teman ya. Nanti setelah tanjakan ada embung yang berada di pucuk bukit ya. Namanya Embung Selo Sabrang. Nah, itu juga salah satu kawasan wisata, tapi sayang sekali sekarang sudah ditutup karena beberapa kali memakan korban ya. Jadi ada yang tenggelam di situ kemudian meninggal. Terakhir itu kalau tidak salah itu ada 1 atau 2 orang yang meninggal tuh, belum lama juga, baru beberapa bulan yang lalu. Ini kita masih masuk di kawasan perhutani. Di sebelah kanan adalah kebun jati, perkebunan jati. Nah, sebelah kiri adalah mahoni. Bablas terus, masih jauh. Nah, ini sebelah kiri dulu juga lebih aneh lagi, yaitu perkebunan rambutan ya, dan sangat luas sekali itu, nggak tahu berapa hektar, kayaknya puluhan hektar juga. Nah, itu bisa kelihatan ya, di sebelah kanan tuh sebelah atas adalah
embung Selo Sabrang. Dan ada juga dulu itu kebun pepaya ya, dan sepertinya untuk orientasinya ekspor, tapi sekarang lagi-lagi kebun pepayanya itu sudah tidak beroperasi lagi, hanya meninggalkan embungnya saja yang masih ada. Oke, ini kita sudah mulai masuk daerah Selo Sabrang, dan sebelah kiri juga ada bangunan baru, itu adalah SMK Pertanian HKTI, salah satu sekolah terbaru yang ada di daerah ini. Dan ini kita sudah mendekati Kecamatan Bacan teman-teman ya. Jadi Kecamatan Bacan itu tempat kita untuk ngadang bis kalau mau keluar kota. Kalau dulu sama saya sekolah itu dari Bacan sampai rumah 10 kilo itu masih ngojek dan tidak ada angkutan umum. Sekarang juga tetap tidak ada angkutan umum ya. Jadi mau keluar kota tetap harus diantar dulu sampai Bacan, baru kemudian naik bis. Dan itu dia, akhirnya kita sampai di pertigaan Bejen teman-teman ya. Kalau ke kanan tuh ke arah kota Sukoharjo, Weleri, Kendal. Nah kalau ke kiri kita ke arah Temanggung. Nah baru disinilah kemudian kita bisa ngadang bis ya, bagi yang berpergian keluar kota kalau tidak pakai motor. Oke teman-teman, nampaknya cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau sekiranya teman-teman menyukai, jangan lupa ya subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah.